Bapak Hussein MTQ. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang pengelolaan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengelolaan memiliki akar kata kelola, ditambah awalan pe dan akhiran an, yang artinya adalah ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Manajemen atau pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Pengelolaan dapat diartikan semua kegiatan yang diselenggarakan oleh seseorang atau lebih dalam suatu kelompok atau organisasi dan lembaga untuk mencapai tujuan organisasi dan lembaga yang telah ditetapkan. Pengelolaan adalah kemampuan atau keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Hersi menyatakan pengelolaan adalah proses kerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Sedangkan menurut Mulyasa, manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya, tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal. Dalam hal inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya manajemen dalam mengatur pendidikan dan pengajaran untuk membantu pelaksanaan pengajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Sistem pengelolaan pembelajaran di PAUD, RA, dan TK meliputi kegiatan belajar mengajar, menelaah kalender pendidikan, dan pengaturan jadwal pembelajaran. Ketiga hal tersebut merupakan hal-hal yang saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri karena akan berpengaruh pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di kelas oleh guru. Fungsi manajemen dalam proses pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, motivasi, menggerakkan, memberikan perintah, pengkoordinasian, penganggaran, hingga pengawasan atau pengontrolan. Semua fungsi-fungsi tersebut dapat dijadikan acuan dalam merencanakan suatu pembelajaran. Dari beberapa fungsi manajemen, terdapat 3 hal yang amat mendasar untuk mendapat perhatian dalam mengelola pembelajaran. Ketiga hal itu adalah pada aspek perencanaan, mengatur, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengelolaan pembelajaran di tingkat yang memiliki fungsi untuk memudahkan pengelolaannya dalam mencapai tujuan pendidikan baik secara umum yang tertuang dalam peraturan pemerintahan atau undang-undang pendidikan yang berlaku. Artinya, dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran diperlukan perencanaan yang baik, pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan rencana dan pengawasan yang diwujudkan dengan sistem penilaian yang objektif, jujur, dan menurut standar penilaian yang ditetapkan sebelumnya. Fungsi pembelajaran di PAUD, RA, dan TK adalah mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, mengenalkan anak dengan dunia sekitar, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak, dan yang terakhir, menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Ruang lingkup materi pembelajaran di TK dan di RA. Yang pertama, moral dan nilai-nilai agama. Yang kedua, sosial, emosional, dan kemandirian. Yang ketiga, kemampuan berbahasa. Yang keempat, kognitif. Yang kelima, fisik motor. Dan yang terakhir adalah seni. Baiklah, itu tadi penjelasan dari pengelolaan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Jundia Zahra Salsabila, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.